Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Dang Rosnamanggung, asal intansi dari SMA Negeri 7 Bogor, yang saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 2 di LPTK Universitas Kuningan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran inovatif mata pelajaran ekonomi dengan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dan pemanfaatan teknologi sebagai media dalam mendukung dan memperlancar proses kegiatan belajar. Untuk itu, saksikan terus kegiatan ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke ya, Bapak harapkan kalian sebelum berangkat ke sekolah itu harus selalu sarapan. Kenapa? Karena dengan adanya asupan ke dalam tubuh kita, setidaknya kita punya tenaga untuk bisa melakukan aktivitas pembelajaran sampai sore hari nanti ya. Oke, pada hari ini semua masuk? Ya, siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, Audrey. Terus siapa lagi? Cindy. Adima. Kenapa? Oh, sakit. Kemudian? Oke ya, buat teman-teman kalian yang sakit, kita doakan bersama ya, semoga lekas sembuh dan bisa kembali bergabung bersama kalian ya untuk belajar. Oke, ini piketnya tetap jalan ya, jalan kelas juga harus rapi, kemudian juga buku juga ya. Kemudian jangan ada tas di meja, karena apa? Karena dengan tas di meja itu jadi mengganggu kalian dalam menulis maupun belajar ya. Oke, agar hari ini pembelajaran kita lebih bermakna dan juga kalian diberikan kemudahan pemaparan belajar, kita berdoa dulu. Mangga dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Disiapkan? Kapan? Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai budaya masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa sudah, dan untuk menyemangati kalian dalam belajar kita dan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia, kita bawakan lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka yang akan dipimpin oleh siapa? Nanda, mangga Nanda, silakan Nanda. Indonesia Pusaka ya. Indonesia tanah air beta, pusaka Awaginam Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir
Oke, terima kasih Nanda. Oke ya, pada kesempatan hari ini Bapak akan menerangkan tentang materi lanjutan dari mata pelajaran yang kemarin, yaitu tentang kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sebelum itu kita sudah belajar yaitu tentang konsep ilmu ekonomi, ya, tentang ilmu ekonomi. Nah, antara yang dengan kelangkaan ini sebetulnya ada hubungannya antara konsep ilmu ekonomi dengan kelangkaan yang sekarang ini. Di mana tujuannya adalah kalian untuk bisa mengidentifikasi dan menganalisis tentang kelangkaan barang, ya, kelangkaan barang. Nah, sebelum itu Bapak ingin tanya dulu nih ke kalian, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep ilmu dasar ekonomi. Apa saja yang dipelajari di dalam konsep dasar ilmu ekonomi itu diantaranya adalah pengertian ekonomi, kemudian pembagian ilmu ekonomi, kemudian nah sekarang pengertian dari ilmu ekonomi ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa tuh? Ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dan lingkungan. Ya, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian pembagian ilmu ekonomi ada 3. Apa itu? Diantaranya adalah ekonomi deskriptif, kemudian ekonomi terapan, kemudian teori ekonomi. Nah, yang termasuk dalam kegiatan ekonomi yaitu diantaranya yang termasuk kegiatan ekonomi diantaranya adalah tindakan ekonomi, kemudian prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Dari video yang kalian tadi lihat, yang kalian amati, nah tugas kalian hari ini adalah bagaimana menganalisis dan mencari solusi tentang kelangkaan yang terjadi di bidang ekonomi, ya, khususnya tentang kelangkaan kebutuhan. Nah, sebelum kalian mengerjakan hal itu, kalian coba untuk didiskusikan bersama kelompoknya yang kemarin sudah dibentuk. So, silakan dimasuk ke kelompoknya dulu. Nanti akan Bapak berikan LKPD-nya masing-masing, ya. LKPD yang Bapak berikan itu nanti dalam bentuk digital karena sekarang sudah zamannya lebih modern. Jadi LKPD-nya Bapak berikan nanti ke grup WA, ya. So, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah dibentuk. Silakan dibentuk dulu. Cara ngerjainnya ya. Jadi yang tadi Bapak bilang kalau pertanyaannya itu semua sama, cuma yang membedakan adalah dari barangnya gitu. Sama-sama langka, tetapi cara penanganannya itu berbeda gitu. Penanganannya berbeda. Untuk gas dan minyak itu pasti berbeda, walaupun pertanyaannya semua sama, itu berbeda. Paham ya? Ya, sama nggak, silakan dikerjakan.
Oke ya, tadi kalian sudah coba diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah sekarang coba kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti kelompok lain membuat pertanyaan, ya. Minimal satu maksimal 3 lah, ya. 3 pertanyaan. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya, dipresentasikan. Yaitu siapa? Ayasi mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang kelangkaan BBM. Untuk penyebabnya akan dijelaskan oleh Ayas. Penyebab kelangkaan BBM. Penyebab kelangkaan BBM antara lain lonjakan harga minyak, meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sejak pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Apa dampak negatif dari kelangkaan harga BBM? Membuat produksi dan ekonomi melemah karena tidak tersedianya bahan bakar minyak untuk pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan usahanya, dan transaksi jual beli akan terganggu. Apa sih dampak positif dari kelangkaan harga BBM? Dampak positifnya itu mendorong lahirnya industri yang ramah lingkungan dan sektor energi baru terbarukan atau biasa disebut EBT. Nah, guys, kita mau ngamen juga nih. Ada pula ciri-ciri kelangkaan BBM. Apa aja sih ciri-ciri kelangkaan BBM? Yang pertama adalah susah memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Jelas saya. Terus yang kedua adalah meningkatnya kendaraan pribadi seperti mobil atau motor. Dan yang ketiga, lambungnya harga permintaan bahan bakar minyak. Di sini juga ada pencegahan kelangkaan BBM. Pencegahan kelangkaan BBM itu yang pertama menyusun skala prioritas, yang kedua bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam, yang ketiga melakukan eksplorasi sumber daya baru, yang keempat memanfaatkan kemajuan teknologi, yang kelima memanfaatkan bahan substitusi, dan yang keenam itu ada daur ulang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Hanya 3 orang aja, dibatasi. Ya, bisa. Pak, saya mau nanya, apa penyebab harga BBM bisa naik? Oke, penyebab harga BBM bisa naik. Dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Nanti siapa yang menjawab bergantian. Ya. Kemudian satu lagi, ada lagi? Mana? Dira, mau nanya Dira? Oh, Jigri, mana Jigri? Apa contoh industri yang ramai di Indonesia? Kemudian satu lagi. Ada? Satu lagi? Oke, mangga. Mengapa terjadi kelangkaan? Apa penyebab terjadinya kelangkaan? Gimana? Kelompoknya sudah siap menjawab? Oke, silakan diskusikan dulu. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Saudara Wisnu. Apa penyebab harga BBM bisa naik? Harga BBM ini dipicu oleh banyak hal. Salah satunya kenaikan harga minyak mentah dunia dan ICP Indonesia Crude Price. Nah, sehingga kondisi ini akan mengakibatkan meningkatnya kebesaran beban subsidi APBN. Gimana, puas? Siapa tadi? Bapak Saudara Wisnu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya.
Jadi kenaikan BBM itu bisa berpengaruh juga ya dari distribusi, dalam pendistribusian. Kemudian pertanyaan yang kedua, silakan siapa yang menjawab? Disebutkan dulu persoalannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara sendiri. Contoh apa sih contoh industri yang ramah lingkungan itu? Contoh industri yang ramah lingkungan itu adalah EBT. Ini energi baru terbarukan. Udah. Maaf, Bas. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Lutfi. Apa sih penyebab terjadinya kelangkaan? Penyebab kelangkaan BBM di antaranya melonjak harga minyak, meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sejak pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut PPKM. Gimana? Puas? Ada lagi? Tidak ada? Itu udah 3 pertanyaan ya? Sudah. Oke, silakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari pagi kita belajar tentang kelangkaan. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini, nah apa yang kalian dapatkan dari materi yang kalian tadi diskusikan? Yaitu diantaranya adalah kesimpulannya adalah bahwa penyebab kelangkaan itu adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kebutuhan. Kemudian faktor-faktornya itu apa aja? Faktor-faktornya adalah penyebab kelangkaan itu karena adanya
masuk ke dalam bencana alam juga ada termasuk faktor penyebab adanya ini kelangkaan. Kemudian apa lagi? Yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi sedangkan produktivitasnya rendah. Nah, di situ. Nah, jadi dari kelangkaan tersebut kalian mempelajari tentang kelangkaan, setidaknya kalian mempunyai solusi ya. Mempunyai solusi. Misalkan tidak ada kopi, bisa menggunakan teh. Biasanya kalau nggak ada beras apa tuh biasanya? Roti. Itu berarti solusinya seperti itu ya dari kelangkaan. Oke, nah sekarang ini dari hasil pembelajaran PBL atau bukan based learning ya, problem based learning. Nah itu menurut kalian bagaimana tadi? Dari hasil dengan pembelajaran problem based learning itu seru. Serunya apa? Kenapa? Ada interaksi. Ada interaksi, kemudian Saling tukar ide. ada apa? Saling kerjasama. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi tuh? Lebih gampang. Saling ngerti, kemudian efisien. lebih efisien. Ya. Jadi gini, setidaknya dengan belajar diskusi, kalian itu bisa saling kerjasama dalam mencari solusi dan penanganannya ya. Nah, karena kita hari ini sudah selesai ya, dan jangan lupa untuk minggu depan kita mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi ya. Nah itu jangan lupa kalian untuk selalu belajar dan juga rajin sekolah ya, sama itu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kalian duduk rapi dulu, silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.